Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitria Cahyani dengan NIM 20010108007. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 filosofi integrasi UIN Antasari Banjarmasin dan juga akan menjelaskan tentang makna logo UIN Antasari Banjarmasin. Silahkan disimak video berikut ini. 4 unsur filosofi integrasi ilmu UIN Antasari Banjarmasin. Yang pertama, integrasi dinamis. Yang kedua, integrasi Islam dan kebangsaan. Yang ketiga, berbasis lokal. Dan yang keempat, berwawasan global. Nah, langsung saja kita akan membahas satu-satu tentang 4 unsur filosofi integrasi ilmu UIN Antasari Banjarmasin. Yang pertama, kita akan membahas tentang integrasi dinamis. Apa sih integrasi dinamis itu? Nah, jadi integrasi dinamis di UIN Antasari itu ada 2, yaitu ilmu keislaman dan modern, yang mana kedua ilmu tersebut menyatu dalam suatu perbedaan sehingga dapat berinteraksi satu sama lain, saling memperkaya, saling memperbarui, saling mencerahkan, dan juga bisa melahirkan ilmu baru. Gagasan integrasi ilmu yang dinamis ini kiranya sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta atau disebut juga dengan makrokosmos, dan manusia atau mikrokosmos bisa pula didapat dari kitab suci atau wahyu. Kata ilmu dalam bahasa Arab seakar dengan kata alam yang berarti alam semesta dan alamah yang berarti tanda. Dalam pengertian ini, ilmu sebenarnya adalah usaha manusia memahami tanda-tanda. Karena itulah, Islam mengajarkan alam semesta adalah ayat sebagaimana Al-Quran adalah ayat, yang artinya tanda-tanda. Dilihat dari sudut pandang Sufisme, kitab suci, alam semesta dan diri manusia, semuanya adalah penampakan dari nama-nama Tuhan yang indah, atau Asmaul Husna. Dengan demikian, pengetahuan umum yang memusatkan perhatiannya pada tanda-tanda di alam semesta dan diri manusia sejajar dengan pengetahuan agama yang didapat dari tanda-tanda dalam Al-Quran dan hadis. Karena itulah Al-Quran menyebutkan bahwa Adam menjadi lebih mulia dari malaikat karena Tuhan mengajarinya nama-nama segala sesuatu. Nama adalah tanda atau simbol bagi yang dinamai. Nama dan yang dinamai saling berhubungan, tetapi tidak identik. Keduanya dihubungkan oleh makna. Dengan demikian, ilmu yang diterima oleh Adam dan kemudian dikembangkan oleh anak cucunya adalah usaha untuk menggali dan menyelami makna di balik nama-nama atau tanda-tanda. Dalam perjalanan sejarah, tanda-tanda itu dipelajari, dikembangkan, dan diciptakan manusia. Tanda-tanda berupa bahasa lisan dan tulisan, gambar, foto yang bergerak dan tidak bergerak adalah media yang digunakan manusia untuk mengembangkan ilmu, seni, teknologi, dan bahkan agama. Integrasi dinamis memiliki dasar. Menurut pandangan Islam, ilmu bisa didapat dari ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah merupakan kesadaran akan makna hidup atau menambah keimanan, sedangkan ayat kauniyah yaitu kemudahan dan kenyamanan dalam hidup. Lalu, unsur filosofi UIN Antasari Banjarmasin yang kedua yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. UIN dikenal sebagai Universitas Islam di bawah naungan pemerintah. Nah, sejarah bangsa Indonesia dulunya terjadi kontradiksi kelompok Islam dan kelompok kebangsaan untuk membuat dasar negara yang menghasilkan keputusan atau kompromi, yaitu rumusan sila pertama Pancasila. Indonesia bukan negara sekuler, juga bukan negara Islam, tapi negara multireligius. Nah, integrasi Islam dan kebangsaan ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, menangkal paham radikalisme dan menjaga nilai Islam tetap sejalan dengan nilai Pancasila. Selanjutnya dikaitkan dengan kampus, kajian ilmiah di kampus sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan integrasi Islam dan kebangsaan yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga perdamaian dunia. Selain orientasi kajian-kajian ilmiah, integrasi Islam dan kebangsaan tersebut lebih diperdalam lagi dengan membangun kesadaran akan kesatuan dalam keragaman, yang dalam slogan kebangsaan kita disebut Bhinneka Tunggal Ika. Tak dapat dipungkiri bahwa bangsa kita adalah bangsa yang amat majemuk, yang terdiri dari ratusan suku dan hidup di pulau-pulau yang terpisah dan memeluk berbagai macam agama. Meskipun UIN jelas-jelas berbasis Islam, tetapi tidak berarti UIN akan menjadi universitas yang tertutup, apalagi anti terhadap para penganut agama lain. Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan, karena itu manusia tidak bisa menyeragamkan atau menghapus perbedaan.
Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal dan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Dengan demikian, yang menjadi soal bukan bagaimana kita menghapuskan, melainkan bagaimana kita mengelola perbedaan itu, sehingga menjadi rahmat, bukan laknat. UIN Antasari sebagai lembaga yang mengintegrasikan Islam dan kebangsaan akan menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Dengan ini diharapkan UIN Antasari akan dapat membangun generasi yang menghayati makna persatuan dalam keragaman kita sebagai bangsa. Selanjutnya unsur filosofi yang ketiga, yaitu berbasis lokal. Sejalan dengan integrasi Islam dan kebangsaan, maka kajian keilmuan di UIN Antasari juga terintegrasi dengan konteks lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan, bahkan wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Karena sampai sekarang, belum ada satupun UIN yang berdiri di Pulau Borneo ini. Paling kurang ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini. Yang pertama, berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial. Dan yang kedua, berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, UIN Antasari akan melakukan kajian-kajian mendalam terhadap berbagai kearifan lokal tersebut, baik yang digali dari sumber-sumber sejarah ataupun dari karya-karya para ulama dan cendekiawan Banjar dari masa ke masa. Kajian-kajian filosofis terhadap manuskrip yang ditulis para ulama Banjar di masa lampau patut digiatkan, termasuk di dalamnya pula kajian-kajian terhadap kesenian daerah, sastra lisan dan tulisan yang pada umumnya sangat bernuansa Islam. Kajian-kajian terhadap tradisi lokal ini diharapkan tidak hanya terbatas apalagi tenggelam di masa lalu, melainkan terus bersinambung dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masa sekarang. Dengan demikian, akan tampaklah kesinambungan dan perubahan, tantangan dan peluang yang dihadapi budaya lokal tersebut. Melalui kajian-kajian ini, diharapkan akan muncul suatu sikap menghargai terhadap budaya lokal, menyerap nilai-nilainya yang positif, dan berusaha melestarikan, mengembangkan, dan mengadaptasikannya sesuai tuntutan zaman. Dengan demikian, kajian-kajian keilmuan di UIN Antasari tidak akan membuat orang tercerabut dari, melainkan tetap tumbuh di tanah budaya lokal. Unsur filosofi integrasi UIN Antasari Banjarmasin yang terakhir yaitu berwawasan global. Walaupun berbasis lokal, tidak berarti bahwa kajian-kajian ilmiah di UIN Antasari menjadi sempit, sebatas lokal, ibarat katak dalam tempurung. Bahkan sebaliknya, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut justru diperkaya dan diperkuat dengan wawasan global, suatu pandangan menyeluruh dan mendunia. Seperti telah lama disinyalir oleh Alvin Toffler bahwa kita telah memasuki gelombang ketiga peradaban umat manusia, yang disebutnya dengan era informasi. Setelah sebelumnya kita mengalami era agraris sebagai gelombang pertama, dan era industri sebagai gelombang kedua, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi makin hari makin luar biasa. Orang bisa berkomunikasi satu sama lain dari tempat yang jauh dengan mudah, cepat, dan murah. Dunia pun, kata para pengamat, kini menjadi datar. Batas-batas geografis politik, budaya, agama, etnis, dan sebagainya bukan lagi penghalang bagi komunikasi antar manusia. Melalui radio, televisi, dan terutama internet, hubungan sejagat umat manusia menjadi semakin intens. Hubungan antara manusia melalui media elektronik itu kemudian didukung lagi oleh perkembangan teknologi transportasi yang juga makin canggih, masif, dan cepat. Penerbangan antar negara semakin sibuk dan bandara-bandara internasional seolah menjadi kota dunia tersendiri. Begitu pula kereta api dan kapal yang nyaman dan cepat yang menghubungkan manusia dari satu tempat ke tempat lain melalui jalur darat dan air. Alhasil, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin canggih telah melahirkan globalisasi. Jadi itu tadi 4 unsur filosofi integrasi UIN Antasari Banjarmasin. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna logo UIN Antasari Banjarmasin. Yang pertama, kubah. Kubah melambangkan keluasan, kelapangan, serta keterbukaan UIN Antasari beserta segenap sivitas akademikanya dalam menyelenggarakan pendidikan keislaman yang unggul, kompetitif, dan berakhlak. Yang kedua, aliran sungai menandakan keberadaan UIN Antasari yang terletak di Banjarmasin yang memiliki banyak sungai dan dikenal sebagai kota seribu sungai. Yang ketiga, pena. Pena ini merupakan aliran sungai yang bertransportasi menjadi bentuk pena, menggambarkan upaya dan konsistensi UIN Antasari untuk mengalirkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Lalu yang selanjutnya yaitu partikel atom. Partikel atom melambangkan ilmu pengetahuan.
UIN Antasari sebagai universitas masa depan yang selalu mengembangkan, melakukan riset, dan berinovasi serta mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu bola dunia. Bola dunia melambangkan globalisasi. Bola dunia yang berada di tengah melambangkan fokus UIN Antasari dalam mensukseskan visi dan misinya untuk ikut berperan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan global. Nah, jadi berikut telah dijelaskan tentang 4 filosofi integrasi UIN Antasari Banjarmasin dan makna logo UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.